Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang merasa bersyukur ya, telah belajar banyak tentang spiritualitas. Sekarang aku lihat kayak spiritualitas itu tentang ini ya, memahami tentang diri sendiri ya. Jadi dia mungkin dulu orangnya mungkin semena-mena, terus itu suka-suka hati dia, bahkan dia tidak pernah mau mendengarkan apa kata hatinya. Nah sekarang tuh kayak sudah mulai mengerti, oh bahwa apa yang kata hati dia katakan itu jalan yang lebih baik gitu untuk dia, misalkan seperti itu. Intinya ada seseorang yang sudah belajar tentang spiritualitas. Terus juga ada seseorang yang di sini nampaknya menyesal atas kata-kata yang dulu pernah dia ungkapkan ke kamu atau pernah dia sampaikan ke kamu, dan mungkin kata-kata itu menyakiti kamu, membuat kamu sekarang akhirnya meninggalkan dia atau akhirnya kamu mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia. Nah itu ada kata-kata yang mungkin mengecewakan kamu dulu saat pernah dia, entah itu sengaja atau tidak sengaja, dia pernah utarakan ke kamu, dan kata-kata itu dia berharap masih bisa dia tarik kembali gitu ya, tidak dia ungkapkan, atau paling tidak tuh bisa kamu maafkan lah ya, tidak kamu ambil hati. Nah kayak gitu ya, jadi ada seseorang yang menyesal telah mengungkapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kamu atau membuat kamu kecewa seperti itu ya. Karena aku lihat setelah sekarang kalian berpisah, setelah kalian sudah tidak bersama, di sini dia baru menyadari bahwa kamulah sosok yang mampu membuat dia merasa candu ya. Berada di dekatmu, berada di sisimu itu membuat dia merasa candu, membuat dia merasa kayak melting ya, nyaman. Nah seperti enak, nah intinya gitu ya, kecanduan. Terus itu aku melihat juga ada rasa penyesalan juga dari dia, karena mungkin selama ini dia selalu berbohong sama kamu ya. Entah itu tentang apa kebohongannya, tapi di sini dia merasa menyesal banget selama ini telah berbohong sama kamu gitu. Terus itu juga aku melihat saat ini ya, ketika sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan di antara kalian berdua, saat ini dia hanya bisa mengenang kamu melalui chat-chat atau percakapan kalian di masa lalu yang masih dia save, masih dia simpan. Nah itu dia buka-buka kembali, dia baca-baca kembali, dia dengarkan kembali ya. Atau misalkan kamu pernah voice note, nah semacam itu ya, dia buka kembali gitu, dia dengarkan lagi gitu ya. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini jika mengingat kamu, rindu kamu ya. Tapi ada penyesalan juga gitu ya, atas tindakan dia sama kamu, dan dia tidak. Oke, sorry ya tadi videonya terpotong. Jadi atas apa yang telah dia utarakan gitu ya, kebohongan-kebohongan itu, jadi dia menyesal. Dan aku melihat di sini hanya bisa membaca percakapan yang dulu pernah kalian lakukan di masa lalu diulang lagi sama dia ya. Kalau misalkan dia lagi rindu, kalau dia misalkan lagi keinget kamu, kangen kamu ya, tapi dia tidak berani atau tidak tahu harus berbuat apa atau harus mengungkapkan apa sama kamu gitu ya, atau situasinya mungkin tidak memungkinkan bagi dia untuk berkomunikasi lagi dengan kamu.
Maka ya cuman bisanya ya ini bernostalgia ya, membaca-baca kembali atau mendengar-dengarkan kembali komunikasi yang dulu sempat terjalin di antara kalian kayak gitu. Terus aku lihat di sini ada I love you, berarti memang untuk masalah perasaan dia sangat mencintai kamu ya, dia masih mencintai kamu. Oke, kemudian Page of Pentacle. Kalau aku lihat dia ini orang yang ambisius, orang yang tekun, orang yang berorientasi pada tujuan, dia perencana, orangnya konsisten. Kalau misalkan sudah mengejar sesuatu tuh ya, dia akan konsisten. Dia orang yang rajin ya, orang yang suka belajar dari pengalaman seperti itu ya, atau memang orangnya memang suka belajar seperti itu. Orangnya ramah, aku lihat di sini ya, ramah terus membumi ya, punya jiwa yang rendah hati ya. Terus itu loyal, orangnya juga setia. Kalau sudah menetapkan satu hati, maka dia akan loyal, maka dia akan setia gitu ya. Orang yang bisa diandalkan ya. Mungkin dia orangnya juga pekerja keras atau ya memang bertanggung jawab. Terus juga aku melihat di sini kamu dan dia saat ini kalau aku lihat masih memiliki rasa yang sama, yaitu pengabdian dan keteguhan yang kuat terhadap perasaan kalian satu sama lain. Ya, kalian sebenarnya masih sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta gitu. Cuman nampaknya memang apa ya, gairah nyala api di hubungan kalian ini sudah memudar. Aku lihat di sini ya, kayak keinginan kalian untuk memperjuangkan hubungan ini seperti kayak sudah mulai memudar gitu. Mungkin karena capek atau karena ya tidak ada perkembangan atau stuck ya, sehingga kayak untuk apa sih namanya, memperjuangkan kembali hubungan ini tuh kayak sudah memudar seperti itu. Padahal sebenarnya ini hanya butuh dorongan ya, butuh ada action aja sih sebenarnya dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak untuk bisa menambahkan kembali sedikit gairah, sedikit kegembiraan di situasi hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya hubungan kalian nggak terlalu serius sih masalahnya, cuman mungkin karena sama-sama ego kali ya, jadi ya terlihatnya seperti punya masalah besar seperti itu. Nah, bagi kalian yang saat ini masih melajang setelah berpisah dari dia, aku lihat di sini memang ada banyak kesempatan untuk menemukan cinta ya. Yang perlu kalian lakukan adalah ya welcome dengan orang baru gitu. Terus aku melihat di sini untuk saat ini kamu kayaknya masih fokus atau terus maju dengan minat-minat kamu. Mungkin lagi fokus dengan karir, dengan pertemanan ya, atau apapun yang saat ini lagi kalian fokuskan tentang minat-minat kalian ya. Di sini aku lihat kayaknya kalian tanpa ragu melangkah seperti itu. Tapi memang aku lihat juga kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin serakah orangnya ya, terus itu kurang jernih lah secara mental ya, penuh dengan ilusi, orangnya licik, manipulatif ya. Sebenarnya dia ini punya suatu keahlian atau bakat atau kemampuan tapi tidak dia kembangkan atau tidak dia dalami seperti itu ya. Jadi kayak bakat yang dia miliki itu kayak terbuang sia-sia aja ya. Tapi ada satu sisi juga nampaknya memang dia ini nggak bisa dipercaya, yaitu karena berbohong ya. Dia sempat berbohong sama kamu, bahkan mungkin melakukan penipuan. Entah itu penipuannya terhadap kamu atau terhadap orang lain. Oke, kemudian aku melihat di sini nampaknya The Magician Reverse, berarti dalam konteks percintaan hubungan kalian ini harus bisa lebih saling jujur ke pasangan ya, baik dari dia ke kamu ataupun kamu ke dia dalam hal apapun, karena di sini masih ada yang nggak jujur ternyata selama ini gitu kan.
Entah memang kalian berdua sama satu sama lain saling tidak jujur, atau salah satu pihak yang memang tidak jujur seperti itu. Terutama tentang kejujuran tentang kebutuhan atau persyaratan-persyaratan yang kalian inginkan di hubungan ini, maunya seperti apa. Mungkin sebenarnya dalam hati kamu pengennya dia setia, tapi tidak kamu utarakan, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan karena kamu udah terlanjur bucin, terus juga tidak mau menyakiti atau apa ya, membuat hubungan jadi tambah ruwet, jadi kayak dia punya kedekatan dengan lawan jenis, ya kamu engge-engge aja, kamu yang nggak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati kamu kesal, kamu cemburu, kamu marah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal walaupun yang seperti itu kelihatannya sepele, tapi itulah yang sebenarnya membuat hubungan kalian hancur. Karena tidak saling jujur tentang kebutuhan dan persyaratan di hubungan ini. Dan aku lihat di sini nampaknya memang salah satu di antara kalian ada yang selalu mencoba untuk memanipulasi pasangan ya. Bisa jadi selama ini dia yang selalu memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Seperti itu. Entah itu materi, entah itu waktu, perasaan ya, atau apapun aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat nampaknya memang dia sedang menghindari komunikasi dengan kamu, karena di sini dia takut bahwa kalau misalkan sekarang dia melakukan komunikasi dengan kamu, dia takut kamu dan dia bakalan lebih bertengkar atau justru malah akan memiliki komunikasi atau percakapan yang memanas. Makanya di sini dia lagi menghindari kamu. Ditambah lagi dengan Ten of Swords. Ten of Swords itu menandakan bahwa si dia ternyata selama ini tuh masih memiliki beban kerja yang begitu berat ya. Entah memang pekerjaan semua di kantor dia atau di tempat dia bekerja itu dia handle semua, atau memang dari jabatan dia memiliki job desk yang begitu banyak gitu ya. Kita nggak tahu, tapi yang pasti di sini dia orang yang bertanggung jawab dan mengemban beban. Ya, dia ini punya beban yang begitu besar sehingga dia berkewajiban untuk ya menyelesaikan dulu masalah pekerjaannya. Ya, aku lihat di sini, dan memang aku lihat lagi berjuang dengan masalah tanggung jawabnya atau beban tugas dia seperti itu. Kalau aku lihat memang beban yang dia tanggung saat ini tuh berlebihan ya, sampai-sampai ngebuat dia stres ya. Terus itu juga banyak masalah ya. Aku lihat di sini benar-benar ngerasa beban di pundak dia tuh sangat berat gitu ya. Ya itu tadi, mungkin memang semua job desk dia handle atau gimana, I don't know deh. Pokoknya di sini dia ngerasa beban yang dia tanggung saat ini tuh berat di pundak dia. Makanya di sini dia melakukan pembatasan sama kamu, dia makanya menghindari kamu ya. Mungkin juga kayak dia ngerasa jalan hidup dia seperti apa ya, memiliki pendakian yang sangat menanjak gitu, jadi kayak berat gitu loh ya. Makanya di sini banyak penundaan-penundaan yang dia lakukan terhadap kamu, entah itu janji-janji dia ya, yang mungkin dia sempat utarakan ke kamu tapi dia tunda-tunda, akhirnya sampai sekarang nggak ada tuh yang terrealisasi. Dan mungkin juga kamu ngerasa bahwa dia ini selama ini selalu menganggap remeh hubungan kalian atau menganggap remeh kamu seperti itu ya. Atau bahkan mungkin janji-janji yang sempat kalian buat itu kayak dianggap remeh sama dia. Dan aku melihat di sini ternyata ya kamu juga nggak diem-diem aja ya. Walaupun kamu diam, itu ternyata suatu bentuk perlawanan kepada dia. Jadi kalau misalkan dulu itu dia sering mengabaikan kamu, menganggap remeh kamu, selalu membatasi diri, selalu menarik diri, terus juga selalu menunda janji-janji, maka di sini aku lihat memang kamu juga melakukan perlawanan. Sehingga itu kalian ini sama-sama keras orangnya. Jadi ketika misalkan nih dia tidak melakukan apapun, ya kamu juga tidak akan melakukan apapun gitu. Dia tidak melakukan pengorbanan apapun, ya kamu juga nggak melakukan pengorbanan apapun. Dia diam, ya kamu diam. Dia yang diemin kamu lebih ngediemin dia. Nah seperti itu ya. Jadi hubungan yang kemarin kalian jalani itu kayak kurang ada rasa senang-senangnya gitu ya.
hubungan kalian itu kayak terlalu kaku, terlalu serius ya, kurang bercandanya, kurang bersenang-senangnya ya. Tapi masih terus-terusan aja dijalanin kayak gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai udah bertahun-tahun, tapi hubungannya kayak gini, flat, hubungannya berat, hubungannya terasa mencekik ya, sehingga aku lihat nampaknya memang sudah sampailah di akhir hubungan ya. Akhirnya sudah di depan mata gitu ya. Akhir dari hubungan ini sudah di depan mata, atau memang sudah terjadi pengakhiran di hubungan ini gitu ya, sudah hancur lah gitu hubungannya. Karena ya itu mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan beban yang dia emban, sehingga sering banget membatasi diri dengan kamu. Jadi kurang ada interaksi, kurang ada apa ya, momen-momen yang menyenangkan satu sama lain kalian untuk kalian buat kayak gitu. Oke, kalau aku lihat memang Three of Pentacles berarti menandakan harus adanya kerjasama tim ya dalam hubungan. Kalian ini memang punya tujuan masing-masing ya, tapi kalau misalkan dalam suatu hubungan, walaupun tujuan kalian masing-masing seharusnya bisa kalian jalani tujuan itu bersama-sama gitu loh, paham gak sih? Nah, sedangkan kalian ini punya tujuan masing-masing, ya udah kalian jalani masing-masing pula, sehingga kurang ada kerjasama tim atau kurang ada kolaborasi, kurang ada penyatuan atau usaha dari energi kalian untuk mewujudkan tujuan kalian itu, seperti itu ya. Padahal ketika kalian masih dalam suatu hubungan yang berkomitmen, kamu dan dia itu ada kemauan untuk mengerahkan upaya membuat hubungan kalian berhasil ya, untuk menjaga hubungan kalian tetap berkomitmen. Tapi aku melihat di sini memang banyak sekali masalahnya ya, sehingga kalian ini kayak perlu seseorang yang membantu secara pribadi untuk menyelesaikan masalah kalian. Karena kalau kalian tuh udah punya masalah, kalian tuh kayak saling bingung atau saling ya karena sama-sama keras ya. Jadi egonya itu sama-sama besar, sehingga untuk merendahkan hati, merendahkan diri untuk apa ya, mungkin untuk mengatakan kata maaf aja sulit gitu loh. Apalagi mau menyelesaikan, merendahkan hati menyelesaikan masalah. Gitu. Itu tadi kalau misalkan dia diem, kamu lebih ngediemin dia. Kalau kamu nggak komunikasi, nggak ngehubungin dia, dia lebih nggak akan ngehubungin kamu. Nah seperti itu ya. Jadi kayak butuh konselor deh kalian ini untuk bisa menyelesaikan masalah kalian bersama-sama, seperti itu ya. Dan aku lihat hubungan kalian ini masih di apa ya, seumur jagung gitu ya. Hubungan kalian masih sangat muda ya, atau memang kalian ini memang umurnya masih muda, atau mungkin jiwanya tuh ya masih kekanak-kanakan gitu ya, sehingga hubungannya kayak gini, gampang apa ya, melibatkan ego ya, emosional, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kemungkinan ya, kalau misalkan kalian saat ini ada yang lagi lajang, mungkin saat ini kalian akan bertemu dengan calon kekasih baru ya, yang mana mungkin ini satu pekerjaan atau satu tempat belajar, seperti itu ya. Belajar itu nggak harus di sekolah ya, bisa di mana aja, di kursus atau di mana, di perpustakaan atau di mana gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalian akan bertemu dengan calon ya, calon kekasih. Kenalan baru gitu. Oke. Knight of Sword. Oke, nampaknya di sini memang sudah terjadi perubahan atau kemungkinan besar sudah ada sesuatu yang berubah gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya akan ada suatu kedatangan atau keberangkatannya dari seseorang yang jauh di sana untuk berhadapan atau datang ke kamu ya. Ini energinya kuat, orangnya ya energinya kuat sama kamu ya, jadi masih sering kamu rasakan atau masih sering kamu pikirkan. Orangnya kalau aku lihat sebenarnya kayak langsung to the point, orangnya langsung to the point ya.
Terus juga ada sisi juga dia ini orangnya kadang kalau jujur banget ya, langsung jujur dia, yaitu orangnya juga humoris. Bisa jadi kamu juga mungkin memang orangnya jujur banget ya, orangnya humoris, banyak bicara, orangnya nggak sabaran, impulsif, cerdas juga sih aku lihat ya. Cuman ya itu punya jiwa petualang, jadi suka kebebasan, suka kilar-kilir, suka kemana-mana ya, masih suka kebebasan dan punya jiwa pemberontak gitu ya, pemberani, mau melakukan apapun ya suka-suka hati, seperti itu. Kalau udah meneguhkan hati pada satu hal itu kayak sulit gitu untuk dirubah gitu. Ya makanya di sini egonya sama-sama besar ya. Aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama besar gitu. Kalau udah punya penetapan hati udah bakalan itu gitu. Sulit untuk bisa diluluhkan lagi ya, sampai lelah dengan keteguhan hati itu, dengan kekeras kepalaannya itu baru nanti berubah seperti itu ya. Terus itu aku melihat juga di sini ada suatu perubahan yang selama ini kamu tunggu-tunggu ya, dan ini akan segera terjadi atau memang ini sudah terjadi, karena ini di kartunya kelima ya, sorry. Jadi mungkin ada suatu perubahan yang memang selama ini kamu tunggu-tunggu. Nah, misalkan nih perubahannya ya, dulu kamu ketika masih sama dia tuh kan karena hubungannya kayak toksik gitu ya, dingin gitu kan, kayak semakin dipertahankan semakin rasanya kayak tercekik, semakin nggak bahagia gitu lah ya. Terus kamu tuh dari dulu pengen banget untuk melepaskan hubungan ini dari kamu pengen move on, kamu pengen melepaskan gitu, tapi mungkin sulit gitu ya, kayak ada addictionnya, kayak ada apa sih, kemelekatan atau ketergantungannya gitulah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang gitu. Jadi kayak sulit gitu. Nah, aku lihat sekarang mungkin atau memang ini sudah terjadi, kamu sudah berubah gitu. Kamu sudah tidak addiction lagi, kamu sudah bisa melepaskan dirimu dari dia. Kamu sudah tidak lagi mengharapkan dia, atau ya paling tidak kamu sudah tidak berpikiran bahwa aku tidak bisa hidup tanpa dia. Enggak. Ya, justru malah sekarang aku tanpa dia juga baik-baik aja nih, fine-fine aja, kehidupanku baik-baik saja. Nah, seperti itu ya. Jadi ada suatu perubahan yang selama ini kamu harap-harapkan dan itu nampaknya sudah terjadi gitu. Ya. Dan aku lihat memang ketika kamu merasakan adanya perubahan di hatimu dan di pikiranmu, kamu langsung apa ya, secara cepat melakukan tindakan itu gitu, move on, langsung memilih putus atau berpisah dengan dia, seperti itu ya. Nah, aku lihat dia yang dulunya kayak takut untuk melakukan perubahan ya dalam pikiran dia. Jadi mungkin dulu dia ini orang yang takut untuk berkomitmen atau melakukan pernikahan ya. Kalau aku lihat ini juga akan menjadi momen di mana dia akan melakukan perubahan juga terhadap prinsipnya dia yang tadinya belum siap untuk berkomitmen. Ya akhirnya di sini ada kayak dorongan hati untuk memiliki komitmen yang kuat dengan kamu, memiliki suatu pernikahan ya, ingin melamar kamu, seperti itu. Jadi aku lihat akan ada pertanda bahwa nih orang bakalan ada perubahan juga dari sikap dia yang dulunya sangat kekeh banget, dia belum siap untuk berkomitmen gitu ya. Jadi kalau ngomong sama kamu tuh, aduh aku belum siap komitmen, aku belum siap komitmen gitu. Nah, bisa jadi kata-kata inilah yang sebenarnya membuat kamu terluka. Aku belum siap nikah, aku belum siap menjalin hubungan, kita jadi temenan aja ya. Nah, itu yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu terluka, yang akhirnya membuat kamu mengambil keputusan untuk pergi, untuk berpisah dari dia. Bisa jadi inilah kalimat ini, karena dia mungkin belum siap untuk berkomitmen. Sedangkan kalian sudah dekat, kalian sudah memperjuangkan hubungan ini, ada yang sampai bertahun-tahun, tapi ternyata tidak diberikan status, ya hubungan tanpa status, yang semacam itu. Jadi makanya di sini ketika dia mengatakan kalimat itu, kamu langsung down, kamu langsung oh my god, jadi selama ini
perjuangan mendekati kamu, apa hasilnya? Kagak ada gitu. Akhirnya ya udah kamu memilih berpisah. Nah, setelah kamu mengambil keputusan untuk berpisah, melakukan perubahan dalam dirimu, dalam sikapmu, dia orang baru nyesel gitu, baru menyesali atas ucapan dia yang seperti itu. Ya, jadi bisa jadi dari inilah kalimat ini, atau gimana deh, kalimat yang biasa apa yang dia utarakan. Ya, sejenis-sejenis itulah intinya yang melukai harga dirimu lah ya, melukai dirimu ya, kayak ngebuang-buang waktu ternyata gua sama dia, nah, kayak gitu ya. Atau yang nyakitin nih orang, nah kayak gitu ya. Entah kalimat apa yang pernah dia utarakan ke kamu. Nah, terus itu juga saat ini memang baru gini ya, dia baru kayak tertanam di benak dia, belum ada action memang aku lihat, karena di sini baru Knight of Swords, berarti kan ada situasi dia sekarang itu masih menjadi suatu pertanda bahwa dia ini sedang mempertimbangkan ya untuk kembali lagi atau memang harus berakhir banget dengan kamu, seperti itu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga gimana ya? Di satu sisi pengen tetap bersama-sama dengan kamu, tapi mungkin situasinya karena dia sudah menyakiti kamu, terus kamunya juga sudah mengambil sikap yang tegas gitu kan. Jadi saat ini keinginan dia itu masih menjadi apa ya? Suatu kontroversial di benak dia dan di pikiran dia gitu ya. Karena ya kamunya sudah seperti itu, kamunya sudah cuek, kamunya sudah dingin, sehingga saat ini kayak masih menjadi suatu pertimbangan, apakah memang harus dipertahankan, harus dilanjutkan, atau memang harus ya udah kita berakhir, benar-benar berakhir aja ini, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu. Jadi masih belum ada action ya, belum terlihat pergerakannya aku lihat. Oke, Seven of Swords berarti orangnya memang protektif juga ya, orangnya protektif. Jadi kalau misalkan dia ini sudah merasa bahwa dia sudah memiliki wilayah atau dia sudah memiliki apa itu sebutannya ya, sudah memiliki kepemilikan lah tentang seseorang atau tentang sesuatu, maka orang ini akan melindungi wilayahnya. Dia akan melindungi banget apa yang menjadi miliknya itu jangan sampai diambil orang. Termasuk kamu. Kalau misalkan dia saat ini udah gini deh, walaupun gini, kalian lihat-lihat lagi deh yang kemarin-kemarin ya, ketika kalian misalkan on off tuh ya, kalian misalkan lagi berpisah tuh ya, gak ada komunikasi, gak ada pertemuan gitu, terus tiba-tiba di saat kalian lagi break, terus itu ada yang ngedeketin kamu, terus itu misalkan kamu upload gitu di media sosial, tahu-tahu nih orang pasti ngehubungin kamu, terus itu tahu-tahu dia kayak tiba-tiba muncul gitu ya di kehidupanmu lagi kayak gitu, itu ya karena dia udah menandai kamu bahwa kamu miliknya, kamulah wilayahnya, jadi jangan diserobot-serobot sama orang lain. Nah kayak gitu ya, jadi orangnya sebenarnya seperti itu, orang yang protektif dan dia akan menjaga banget yang mana menjadi miliknya atau yang menjadi wilayahnya, seperti itu ya. Terus aku lihat di sini dia orang yang suka membela diri ya, orang yang suka membela diri. Karena aku lihat di sini dia ini orang yang kayak apa ya, sangat yakin banget dengan prinsip atau dengan pemikirannya dia sendiri gitu. Jadi makanya di sini akan sulit kalau dia udah yakin pada A, maka dia akan tetap berpegang teguh pada A kayak gitu. Ya, jadi akan sulit untuk dirubah seperti itu. Jadi gimana ya? Ini orang pasti akan selalu mempertahankan banget sudut pandang dia gitu ya. Kalau dia tuh udah punya sudut pandang ya A gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi punya tekad yang kuat gitu. Sulit untuk bisa dirubah. Mungkin dia ini orang yang suka tantangan ya. Orang yang suka tantangan atau orang yang sangat penuh dengan stamina ya, dan juga orang yang suka menentang ya, suka menentang. Jadi kalau kamu punya punya pemikiran, punya ide gitu ya, dan dia nggak cocok gitu dengan ide kamu, dia akan menentang
gitu. Dia nggak akan gengge aja gitu ya. Dia akan tetap menunjukkan powernya, dia akan mempertahankan posisinya seperti itu ya. Dia akan terlihat tetap kuat ya, tetap apa ya, kayak mungkin dia ini punya jiwa leadership kali ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia itu sudah punya rasa kepemilikan ya dalam hal apapun itu, mau dalam karir juga gitu ya, dia akan gimana caranya kekeh mempertahankan posisi dia, jangan sampai direbut orang seperti itu ya. Orangnya tegas dan orangnya mendominasi, teritorial juga, orangnya juga gigih ya, gigih. Jadi kalau udah mantep memiliki sesuatu, ingin memiliki sesuatu, wah gigih dia, gimana caranya akan dia dapatkan seperti itu. Dia orang yang berkemauan keras, juga orangnya penuntut ya. Mungkin selama ini kamu selalu kayak dituntut ini, dituntut itu, kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti itu. Aku lihat di sini kayak diatur-atur ya, intinya kayak dituntut lah. Terus itu juga aku lihat untuk saat ini nampaknya memang kamu dengan dia saat ini menunjukkan waktu untuk menetapkan batasan atau wilayah ya. Jadi saling gini, ego kalian ini sama-sama lagi keras-kerasnya aku lihat ya. Kalian ingin menetapkan sikap, hey aku nggak bisa dong kalau kamu melakukan semena-mena terus gitu ya. Sehingga ya makanya di sini kamu kayak, dah kita berpisah aja kalau kamu hanya menganggap aku remeh, hanya memandang aku sebelah mata, merendahkan aku gitu ya. Ya udah, aku juga mampu kok tanpa kamu, aku juga bisa kok hidup tanpa kamu, seperti itu ya. Makanya di sini kamu langsung memberikan jarak, memberikan batasan dengan tegas, kamu kayak menunjukkan sikap membatasi diri. No, jangan dekat-dekat lagi dengan aku, seperti itu. Dan dia pun sama kayak gitu juga ya. Jadi aku lihat saat ini kayak lagi adu mekanik lah kalian itu ya, lagi adu mekanik, lagi adu ego ya. Ingin menunjukkan bahwa aku juga punya kuasa atas diriku gitu. Jadi aku nggak mau dipandang rendah, aku nggak mau dikontrol, aku nggak mau disepelekan seperti itu ya, diinjak-injak, aku nggak mau gitu. Jadi aku lihat saat ini kalian sama-sama saling menunjukkan batasan atas diri kalian masing-masing ya, atas egonya kalian masing-masing gitu ya. Sehingga situasinya sekarang membuat di kedua belah pihak itu rasanya nggak nyaman gitu ya. Ya, atau mungkin di salah satu pihak ya, aku lihat di salah satu pihak ada rasa tidak nyaman, walaupun memang sama-sama saling membatasi diri, tapi di salah satu pihak terasa tidak nyaman. Yang aku lihat energi tidak nyamannya itu ada di dia, karena di sini kamu yang pertama kali mungkin menunjukkan sikap sangat tegas. Kalau mungkin bukan kamu yang pertama kali menunjukkan sikap tegas, menjaga jarak dengan dia, berarti di sini kamu tuh kayak egonya itu benar-benar yang kuat banget gitu ya, sehingga mendominasi egonya dia gitu. Jadi kayak apa ya, kayak aku nggak mau selalu dipandang rendah atau diinjak-injak terus sama kamu. Jadi kayak ego kamu lagi membara-membaranya gitu deh, lagi kuat-kuatnya gitu ya. Jadi ditegur pun kamu kayak bodo amat, nggak mau ngejawab, nggak mau nengok, nah seperti itu ya, kayak nggak kenal sama sekali, nah kayak gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini ada juga memang karena ini pengaruh dari pihak luar atau pihak eksternal. Entah ini dari keluarga yang mungkin menentang hubungan kalian, ada keluarga yang ikut campur, ya, ada keluarga mungkin yang tidak menginginkan kalian bersama, atau mungkin orang lainnya yang memang menolak hubungan kalian, atau mungkin memang menghadirkan pihak ketiga, bisa jadi ya. Mungkin memang ada dari sisi kamu atau dari sisi dia, itu ada orang yang memang suka gitu loh
Ya, misalkan nih dari sisi dia ada orang yang suka sama dia, sehingga pihak ketiga itu mencoba menciptakan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua, ya. Entah siapa dia, tapi pihak ketiga inilah yang memang ingin menyabotase hubungan kalian, ya. Jadi memang inilah yang menjadi salah satu tantangan di hubungan kalian, dan aku lihat bukan hanya ini sih sebenarnya tantangan di hubungan kalian, tapi kalian tuh dari awal sudah banyak menghadapi tantangan uh, dari segala macam hal secara eksternal. Jadi banyak dari orang-orang luar tuh yang mempengaruhi, yang menginginkan kalian untuk berpisah ya, yang selalu mengancam hubungan kalian seperti itu. Jadi ini memang tantangan bagi kalian untuk gimana caranya mempertahankan hubungan gitu. Karena memang ada pihak ketiga yang memang tidak menginginkan kalian bersama. Gitu. Bahkan aku lihat di sini ada the star-nya reverse ya. Jadi aku lihat untuk saat ini sampai ke depannya, untuk memandang masa depan deh, untuk memandang ke depannya, nih orang merasa kayak putus asa. Untuk hubungan kalian bisa dilanjutin tuh kayak dia merasa putus asa. Untuk bisa bersama dengan kamu tuh dia saat ini udah ngerasa putus asa. Ya, fokus dia hanya pada hal-hal negatif. Aduh, kayaknya kamu memang sudah tidak mau lagi deh menjalin hubungan dengan aku. Intinya udah putus asa gitu ya, kayak udah kurang merasa yakin bahwa kalian itu masih bisa bersama, ya. Bahkan saat ini pun dia kayak kurang punya ide untuk melanjutkan hubungan ini tuh gimana caranya, dia nggak tahu seperti itu ya. Dan aku lihat saat ini yang dia rasakan adalah bosan, monoton, nggak ada kamu tuh bosan, monoton, sendirian, kesepian, nggak jelas deh ya. Tapi gimana, dia udah ngerasa putus asa dengan hubungan ini. Karena ya mungkin sikap kamu yang sudah berubah banget gitu kan. Jadi dia udah nggak tahu lagi harus berbuat apa seperti itu. Apalagi ditambah dengan dia sudah merasa banget bahwa kamu tuh sudah kehilangan kepercayaan terhadap dia gitu. Kamu sudah kayak udah nggak percaya lagi sama dia. Bahkan mungkin dia sempat gitu kayak menunjukkan sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan yang positif terhadap kamu. Entah misalkan di sini dia secara lemah lembut menegur kamu, menegur sapa gitu ya, atau apa deh melakukan suatu tindakan apa yang positif untuk hubungan kalian, tapi kamu sekarang kayak kayak itu udah tidak peduli dengan hal-hal itu gitu. Apa yang dia lakukan itu sudah kamu abaikan, bahkan itu hal-hal positif loh. Misalkan dia pernah, misal aja, misal kayak dia sempat kayak minta maaf sama kamu mengabaikan maafnya dia itu gitu ya, kamu mengabaikan permintaan maafnya dia itu. Nah, jadi gimana? Dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini, gitu ya. Dan dia pun sudah mulai merasa bahwa kamu itu seperti sudah kehilangan gairah gitu loh terhadap dia. Ya, kamu sudah ngerasa kayak hubungan kamu dan dia itu udah ngerasa basi gitu. Itu yang dia rasakan, kamu itu udah ngerasa bosan sama dia, udah ngerasa kayak hubungan ini sudah membosankan bagi kamu. Terus itu juga mungkin ya kenapa sampai apa kamu ngerasa seperti itu ya karena mungkin banyak masalah yang terjadi di antara kalian, tapi kalian tidak mau saling memperbaiki masalah itu atau apa sih namanya, menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, dia sadar, dia tahu bahwa kalau misalkan dia ingin kembali lagi sama kamu, berarti dia harus bisa memperbaiki masalah di antara kalian, terus itu harus bisa apa ya, menyembuhkan luka batinmu seperti itu ya, harus bisa menghilangkan karma-karma buruk di dalam hubungan ini seperti itu ya. Makanya di sini lebih banyak dari kalian memilih untuk ya udah, kalau misalkan sakit hatinya karena dia dan dia pun orangnya juga kayak gitu ya, kelemar-kelemar atau orangnya juga nggak punya inisiatif untuk memperbaiki masalah, ya udah aku akan menyelesaikan sendiri rasa sakit hatiku ya, apa yang menjadi kekecewaanku. Makanya di sini kamu ketika dia berkata seperti itu menjadi cambukan bagi kamu untuk ya oke, kalau gitu kita berpisah dan aku akan sembuhkan sendiri luka hatiku yang yang sempat tertoreh di hubungan ini gitu ya, yang sempat kamu berikan dari hubungan ini kayak gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kamu memilih untuk melajang saat ini ya.
Tapi aku melihat juga, walaupun saat ini kamu lagi melajang, kamu juga kayak ada apa ya? Kalian merasakan bahwa kayak kurang percaya diri juga pada tujuan semesta memisahkan kalian gitu. Ya, jadi ketika kalian dipisahkan, kalian mulai single, justru malah di sini kamu merasa kayak ada satu sisi kamu merasa kesepian, ya. Dan bahkan ada yang sampai berpikir bahwa kalian percaya bahwa orang yang tepat tidak akan pernah datang kembali ke kehidupan kalian, atau orang yang tepat itu tidak akan pernah datang ke kehidupan kalian kayak gitu. Ya, karena ini kayak kamu itu udah menganggap hubunganmu sama dia kemarin itu menjadi trauma besar, sehingga sampai ada pemikiran seperti itu, kalian kayak seujon gitu loh. Ya, kayak kalian berpikiran negatif terhadap semesta, atau terhadap Tuhan gitu ya. Kenapa kalian dipisahkan? Sampai-sampai akhirnya berpikir bahwa kayaknya memang nggak ada deh orang yang tepat untukku. Kayaknya memang nggak ada deh jodoh untukku. Nah kayak gitu. Ya sampai kalian berpikir seperti itu. Karena ya itu ya, luka batin ini nampaknya udah sangat apa ya, sakit banget bagi kalian. Sampai-sampai kalian udah menjudge diri di kalian seperti itu. Gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja. Oh, energi paling kuat di sini ada The Star tuh Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan cerita ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 7, 30, 31, 2, 10, 6, 28, 11, 12, 27, 13, 5, 16, 22, 3, 18, 24, 29, 19, 17, 21, 15, 14, 25, 20, 9, 1, 23, dan 26. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, April, Oktober, November, Februari, Juli, September, Agustus, Desember, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio monyet, sio kuda, sio macan, sio ayam, sio kerbau, sio naga, sio ular, sio kambing, sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. NSULWIXC MZQATEDHOGKJRBV. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.